Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Madam Amira di channel MOBWay. Enjoy for happy life. Baik, teman-teman enjoy. Di episode kali ini kita khusus kedatangan tamu istimewa di bidang seni. Seperti apa dan bagaimana perjalanan karirnya dalam dunia hiburan, kita akan langsung bertemu dengan bintang tamu kita. Baik, halo, selamat malam. Hai, selamat malam. Oke, luar biasa, senang sekali Anda ada kesempatan ya di tengah kesibukan untuk hadir bersama Madam pada malam ini. Ini terkait untuk membicarakan bagaimana sepak terjang Anda selama menjadi seorang penyanyi yang sudah berhasil sampai di ibu kota saat ini. Oh, tapi sebelum itu, sabar, ditahan ya. Perkenalkan dulu dirinya kepada teman-teman Enjoy. Silakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat MOBWay. Yes, MOBWay. Oh, MOBWay. Sorry ya kalau salah ya. Oke, senang banget tentunya saya Brian Lores bisa hadir di sini spesial untuk pemirsa di seluruh Indonesia yang tentunya mengikuti channel ini. Oke. Thank you. Yeah. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol nih. Kan sekarang nih masa pandemi. Iya, betul. Dan everybody knows bahwa Anda itu suka menyanyi dan sering di panggung. Nah, masih di masa pandemi ini masih ada aktivitas nyanyi-menyanyi begitu? Untuk saat ini sih karena mungkin di ibu kota sekarang ini lagi PPKM jadi segala kegiatan itu lagi berkurang saat ini. Jadi aku mengambil alih untuk ke Sulawesi saat ini. Berarti sekarang lagi sudah di Sulawesi dulu untuk sementara. Oh, oke, baik. Nah, sekarang kan khususnya untuk orang Sulawesi, pengetahuan Madam bahwa orang Sulawesi itu persis tahu ya siapa sih Anda. Nah, mungkin bisa cerita sedikit kali ini perjalanan Anda ya sampai bisa menjadi seorang penyanyi yang suka nyanyi dari awal. Nah, perjalanan saya itu sebenarnya saya dulu tuh awal mula berkarir tuh mungkin di dunia musik elektron sih tepatnya ya. Kalau di setelah itu biasanya disebut elektron. Elektron, iya betul. Nah, aku pernah ikut di situ, namun ada beberapa ajang pada saat itu yang mengeluarkan di salah satu TV swasta ya. Dan berapa kali itu aku ikut audisi. Nah, akhirnya dari sana ya mungkin nggak lolos. Tapi terus berjuang. Aku terus berjuang. Berjuangnya itu, aku ikut salah satu ajang di salah satu kantor instansi Kabupaten Sidrap pada saat itu. Nah, di situ aku ikut di salah satu kantor BKKBN dan saya dipercayakan untuk ikut kompetisi lomba lagu rapper seprovinsi pada saat itu. Dan hasilnya? Dan hasilnya, alhamdulillah saya mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, mewakilkan untuk berkompetisi di Bandung pada saat itu di tahun 1999. Luar biasa. Berarti keinginan untuk menyanyi itu lahir dari dari dalam sendiri atau ada program yang diikuti seperti les-les vokal atau apa dan sebagainya? Sebenarnya sih aku belajarnya dari otodidak aja ya. Karena dari berbagai pengalaman saya bisa belajar dari setiap penyanyi itu. Aku kadang kalau melihat penyanyi itu tidak hanya melihat dari kepribadiannya aja, tapi cara untuk membawakan sebuah lagu itu bagaimana. Aku tuh makanya kalau setiap entertainment itu, kalau bertemu dengan setiap entertainment, aku selalu berbagi sharing karena setiap individu yang mempunyai bakat keahlian tersendiri, masing-masing punya karakter. Nah, di situ kita bisa dapat belajar, berbagi pengalaman, dan kita tentunya sebagai entertainment itu harus punya ciri khas sendiri ya. Jadi mungkin dari kita melihat orang nih, dia punya ciri khas kita, kita bisa menggabungkan satu sama lainnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Aduh, hebat sekali penonton ya, teman-teman Enjoy. Nah, kalau boleh tahu bahwa ini bakat menyanyi ini ketahuan dari sejak
usia berapa begitu terasa bahwa waduh kayaknya saya ada kelebihan di sini nih. Nah itu coba. Pada saat itu sih mungkin karena hobi ya, dari kecil emang paman saya kan pernah punya band. Oh Terus, iya. ya, dan pokoknya dari keluarga saya itu, tapi lucunya itu bokap sama nyokap saya tuh nggak pinter nyanyi. Oh begitu. Sebenarnya tadinya itu mungkin karena om punya band, akhirnya suka ikut-ikut waktu kecil itu. Nah disitulah terbuka jati diri, oh bahwa aku mencintai seni ini gitu loh. Dan akhirnya pada saat itu aku diajak untuk ikut-ikut di salah satu musik. Berarti jiwa seninya boleh berontak. Iya, jiwa seninya baru keluar pada saat itu. Oke, baik. Luar biasa. Dan yang paling sering biasanya kamu menyanyi di atas panggung ya pada acara-acara tertentu atau acara seperti apa itu? Kalau aku sih setiap acara sih saya nggak nuntut ya acara apapun, karena saya tuh termasuk orang yang berani menerima gitu, menerima resiko bahwa setiap event, setiap apa itu, kalau kita tidak belajar dari tempat itu, kita mana tahu gitu loh. Betul sekali. Jadi setiap sesuatu saya selalu memberanikan diri apapun itu. Iya, karena di situ ada Di situ proses ada pembelajaran. Betul. Karena kalau kita selalu belajar dengan otodidak atau belajar dengan teori, itu tidak akan bisa langsung. Aplikasi perlu. Iya, aplikasi perlu. Jadi kita harus memberanikan diri juga untuk percaya bahwa oh ini sebagai pembelajaran praktek kita nih. Gitu. Oke, luar biasa. Iya, inilah teman-teman NGO yang perlu kita tiru dari teman kita yang ya sudah sekarang ini sudah menjadi seorang penyanyi yang sudah sepak terjangnya luar biasa di ibu kota. Dan ketika Anda sadar bahwa Anda sudah mulai merasa dunia nyanyi ini menyenangkan buat Anda, apa yang setelah itu Anda lakukan? Ya rencana sih, yang cita-cita saya sih pengen bikin single ya. Cuman sampai sekarang ini belum tercapai untuk konsepnya itu. Karena setiap bikin single tuh aku juga kadang ragu, aduh konsep apa yang cocok kan. Karena saya orangnya tidak suka yang asal gitu. Harus bercerita dulu, apa dulu gitu kan. Nah makanya ini aku lagi mencari celahnya itu, prosesnya ini bagaimana ya, bagusnya bikin apa nih, biar lagu itu bisa menarik. Karena kita kalau berkarya itu bukan hanya untuk berkarya, kita harus membawa sesuatu yang biar orang bisa histeris apa segala macam itu. Dan artinya kita ingin sekali mendapatkan bukan hanya sekedar tepuk tangan, tapi ada kualitas. Tapi ada kualitas, dan biasa. Tentunya karya itu akan bercerita dengan orang-orang ya. Gitu. Betul. Jadi itu yang saat ini membingungkan saya, makanya belum kesampaian ke situ. Iya betul. Oke, tapi jangan khawatir. Di mana ada kemauan ya, Madam percaya bahwa ya pasti akan ada jalannya. Hanya mungkin saat ini belum, tapi kita berharap bahwa apa yang sudah kamu tampilkan selama ini itu nanti akan jadi cerita panjang bahwa ini loh seorang yang dari awal bernyanyi dari panggung ke panggung sampai selalu berani mencoba dan pada akhirnya ya sukses. Baik, nah kemudian kemarin kan pernah ya waktu ada event-event di Jakarta, seperti apa yang kegiatan-kegiatan yang biasa dilakuin selama ada di Jakarta saat ini? Nah pada saat itu kan setelah ikut lomba yang tahun 99 itu kan ada program TV swasta pada saat itu ya, kalau nggak salah Pipa Dangdut Mania ya. Pada saat itu saya coba-coba untuk ikut. Nah ini dari situ aku ikut berkarya dan aku memutuskan untuk tinggal Jakarta. Nah dari situlah aku coba ikut untuk reguler di beberapa kafe. Jadi aku memberanikan diri kan. Ya nggak apa-apa, yang penting dapat pengalaman, bisa ketemu semua orang nih gitu. Dan begitu. Ini ibu kota loh. Ini ibu kota. Jadi itu ya maksudnya aku tuh enjoy aja gitu menghadapinya. Sampai saya pernah ikut PRJ tanpa dibayar pun ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa membuka jati diri saya dulu sebagai seorang entertain. Apakah diterima pengalamannya dulu? Apakah saya bisa diterima atau gimana? Nah pada saat itu saya ingat banget aku selalu membagikan kartu nama. Iya betul. Pada saat itu. Nah, dari itu untuk promosi. Iya promosi. Nah padanya ya dari situlah orang kadang-kadang telepon, ini siapa? Tapi alhamdulillahnya setiap event ada aja sih yang kadang-kadang minta kontak gitu kan. Iya, dari situ sih sebenarnya.
Berarti Dan- ini masih dalam Iya. kita tetap tahapan proses, betul tapi sekali. ya dengan usaha Anda yang sungguh sangat luar biasa dari awal Anda ceritakan seperti itu bahwa rela nggak dibayar, rela apa yang Iya, penting dulu kita benar. cari pengalamannya, Pengalaman dulu yang ya perlu, pengembangan iya, jati pengalaman. diri Iya, seperti betul apa, sekali. ya pengenalan lingkungan, cari pengalaman-pengalaman Iya, sama betul. orang yang lebih sudah senior. Dan dari itu waktu aku ingat itu aku pernah MC kan di salah satu Ya. acara event juga. Oke. Nah di situ aku ketemu sama seorang apa ya itu kreator salah satu TV swasta juga. Iya. Nah pada saat itu at Facebooker kan aku sempat tampil beberapa kali. Nah di situ aku diajak pada saat itu Bergabung. Nah, ya akhirnya aku coba aja karena ini kan melihat dunia nyanyi itu kan banyak juga ya. Dunia penyanyi itu banyak, jadi aku juga selalu mensupport diri saya gimana nih kalau aku bisa menjadi seorang presenter juga. Iya, betul. Aku Why harus- not? Ya, jadi Sekaligus. jadi semuanya tuh bisa dipelajarin, bukan hanya nyanyi. Betul. MC pun bisa, Master of Ceremony pun bisa. Oh, keren, luar biasa. Iya, jadi ya betul-betul ya. Karena di saat kita berada di dunia hiburan minimal ya kita dituntut untuk memiliki Ya, kelebihannya. makanya kita tuh kalau belajar dan terus belajar tuh nggak ada salahnya sebenarnya ya. Jangan pernah gengsi karena sesuatu akan ada suatu saat kita akan dapat melakukannya gitu. Betul. Jadi selama kita mengikuti prosesnya, betul proses banget. pembelajaran terutama. Makanya itu harus berproses dan berproses. Iya, mantap sekali. Baik, nah sekarang kayak gini. Ya. Tentu setelah Anda sudah sadar sekali bahwa sekarang kayaknya kapasitas saya sebagai penyanyi saya sudah berjuang luar biasa ya. Kemudian apakah saat ini Anda sudah memutuskan bahwa dunia nyanyi itu benar-benar menjanjikan buat Anda untuk kedepannya? Tahu seperti apa? Kalau saat ini sih ya mungkin apa ya? Ya rencananya pengen buka usaha aja sih. Usaha juga. Tapi bukan berarti dunia nyanyi di usaha seperti apa sih? Maaf kalau boleh tahu? Usaha. Pengennya sih bisnis apa ya? Bisnis aja lah. Bisnis seperti? Bisnis. Oh, semacam di luar dari dunia nyanyi. Pengennya fashion juga sih karena aku kan juga tetap ada kaitannya. Ada kaitan dengan fashion, fashionable gitu ya. That's great, keren, mantap. Oke, tapi bukan berarti Anda mengabaikan dunia nyanyi. Iya, bukan aku nggak bakal tinggalin karena itu kan sudah menjadi jiwa saya dan sudah menjadi hobi saya yang dibayar pastinya ya. Jadi tetap harus menghargai suatu pekerjaan itu yang sudah melekat di jati diri saya. Luar biasa, keren. Jadi tetap ada tetap semangat, tetap ada usaha untuk di luar dari jalur nyanyi tadi ada perluasan. Oke, baik. Nah, seperti apa? Ini untuk langkah kedepannya untuk menjadi betul-betul seorang penyanyi yang sukses. Langkah ke depan untuk jadi penyanyi yang sukses itu dia pengen membuat satu single aja sih biar punya kesan terhadap pencinta seni, pencinta pemusik Indonesia. Jadi bahwa aku udah punya karya gitu loh. Karena selama ini kan mungkin aku hanya bekerja gitu kan sebagai seorang seni penghibur gitu. Betul. Karena kemarin tuh di nyanyi ini memang sempat tertahan. Sebab saya langsung beralih ke profesi sebagai Master of Ceremony. Oh iya, artinya ternyata tadi bukan tadinya aku mau sekedar sampingan, tapi ternyata jadi fokusnya ke situ. Iya, aku tadinya fokus ke nyanyi, tapi sekarang ini karena melihat penyanyi sudah banyak, dan akhirnya ya saya terjun ke Master of Ceremony ini sebagai pembawa acara. Oke, baik. Nah, sekarang kalau boleh tahu ini menurut kamu menarik mana nih? Menjadi seorang penyanyi dengan seorang presenter, menurut Anda? Ya, kalau itu sih tergantung dari kita sendiri sih ya, karena kita yang jalanin. Tapi angka bagusnya kalau kita serba bisa. Oh begitu. Iya, sama-sama menarik maksudnya. Betul sekali, karena itu tadi saya bilang bahwa segala sesuatu itu kita nggak apa-apa sih untuk belajar. Semuanya harus dipelajarin. Jadi dalam setiap event apapun ya kita bisa mengambil tindakan gitu ya. Misalkan kita nih kerjanya penyanyi nih, kita MC nih. Jadi serba bisa gitu loh. Jadi setiap ada acara kita bisa memanage diri kita untuk bisa mensukseskan suatu acara. Betul sekali. Oke, ternyata ya setelah pengalaman Anda saat ini sudah berada bersaing ya tentu pasti dengan teman-teman
yang sesama profesi di ibu kota. Tentu pengalaman jauh lebih banyak, lebih bertambah lagi, ya lebih kaya lagi. Dan tentu teman-teman Enjoy pasti menunggu juga, benar itu apa yang Anda katakan, sebuah single khusus dari ya Bryan. Oke, dan promise kepada teman-teman Enjoy untuk segera merilis singlenya atau ya pokoknya tetap ditunggu ya. Iya, boleh. Teman-teman boleh ya langsung ya percayakan pastinya. Siap. Om MOBY. MOBY ya. Oke. Anda pasti sukses. Siap. Oke, nanti tim dan kru MOBY Management akan membantu bagaimana menyiapkan segala sesuatunya terkait. Betul sekali. Jadi buat Anda yang punya bakat nih, mungkin saran aja dari saya, ya boleh mewadahkan diri Anda ke sini pastinya. Jangan salah pastinya di sini lebih banyak dibantu ya. Oh iya, luar biasa, thanks untuk promote-nya. Baik, nah kemudian kira-kira yang mensupport, memberi semangat yang luar biasa tentu ya dari awal karir Anda sebagai seorang penyanyi siapa tuh? Yang mensupport itu sih ya utamanya orang tua sih. Orang tua tetap ya. Kalau ibu sih tetap ibu sih yang selalu mensupport dari belakang. Dan juga kemarin itu aku punya seorang teman dari Medan, nah itu yang selalu mengarahkan saya untuk lebih serba bisa gitu dalam setiap bidang entertainment. Iya betul. Berarti ada teman-teman juga. Ada teman-teman yang di belakang yang selalu mensupport, yang memberikan semangat. Dan untungnya juga sih saya mendapatkan dia tuh karena pembelajarannya itu sangat tegas ya. Iya. Jadi setiap apapun yang pernah dilakukan. Maksudnya disiplin gitu. Disiplinnya itu, betul. Dia tuh baik tuh secara mengajarkan kita secara secara natural. Oke, baik. Nah, kalau misalnya menurut Bryan sendiri melihat situasi dan kondisi sekarang ini kan kita lagi semua dalam masa pandemi pasti ya. Dan khususnya di dunia nyanyi ya, ini ngaruh nggak ya pandemi ini? Ngaruh juga sih ya, karena dalam orang mau ngibur juga kadang-kadang acara nggak harus terbatas gitu ya. Jadi sayang buat teman-teman entertain juga itu kadang bingung gitu loh melakukan apa, karena ini kan aturan dari negara, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Harusnya interaksi hangat, dekat dengan audiens, tapi karena ada pembatasan ini, makanya jadinya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kita banyak bersyukur aja sih ya dengan adanya ini ya, mungkin kita mencukupkan diri aja untuk selalu bersyukur, tawakal, karena segala sesuatu rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah takut. Yang penting kita selalu berusaha. Mantap. Itu aja. Luar biasa. Baik, pasti ya dengan karir Anda yang sudah Anda bangun dari awal sampai hari ini ya, dan tetap masih di jalur yang sama, ya tentu ya tidak diragukan lagi kapabilitas dari suara Anda pasti. Nah, barangkali pasti teman-teman Enjoy sependapat dengan Madam kali ini bahwa kita akan mendengarkan ya mungkin ya sebaik atau ya satu lagu dari Bryan sendiri. Tapi saya malu. Oh no. Karena di depan panggung asiknya, hebatnya luar biasanya minta ampun, atraktifnya luar biasa. Depan kamera kok malu. Baik, tapi siap kan? Iya, oke. Oke, kira-kira untuk MOBY itu susah banget sih nyebutnya ya. MOBY, oke, baik, saya akan nyanyi spesial buat Anda. Oke, baik. Tapi sebelum itu ya teman-teman Enjoy, ini pertanyaan terakhirnya. Kalau menurut Anda, kehidupan yang Anda jalani sekarang dunia nyanyi itu menjanjikan untuk memberi jaminan hidup buat Anda? Ya tergantung sih dari kita gimana cara memanage ininya sih ya. Ya itu serahkan aja. Yang penting berusaha aja lah ya. Oh, seperti semaksimal mungkin. Intinya Anda jalani sekarang prosesnya Anda seperti dulu, apa? Apalagi ya betul sekali, apalagi zaman sekarang ini kan ya tahu sendiri. Jadi mau gimana ya cukup lah untuk makan dulu ya. Bersyukur gitu. Baik, sebelum kita mendengar lagunya, coba apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang jadi yang sedang menonton kita pada malam ini? Silakan. Pesannya buat saya sih ya itu aja, tetap jangan pernah takut untuk belajar, tetap berusaha dan selalu rendah hati, rendah diri. Karena setiap apa yang ada di sekeliling Anda itu adalah suatu pelajaran berharga, tergantung Anda yang memahaminya.
Itu aja sih, dan jangan lupa stay healthy selalu dan jaga kesehatan. Iya, luar biasa. Aduh, terima kasih banyak sekali. Brian sudah hadir bersama kita dan tentu kita berharap nanti ke depannya sukses akan diraih lebih ya dari sebelumnya. Dan berharap tetaplah berjuang ya, berusaha semaksimalnya dengan tentu disertai dengan doa. Iya, oke, baik. Nah, oke, teman-teman yang enjoy sampai di sini perbincangan kita dengan teman istimewa kita pada malam ini, Brian. Tapi kita akan menutup dengan satu lagu dari Brian sendiri. Jangan lupa disaksikan. Oke, dengan menyaksikan lagu ini, maka saya, Madam Amira, dan saya Brian Loren. Oke, mohon pamit dari hadapan Anda dan enjoy for happy life. Bye-bye. Kru band dari MOBWay, ready? Mangikan. Oke. Yang di rumah ikut nyanyi ya? Iya, boleh. Hey! Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagi embun pagi yang menyentuh rerumputan. Sama-sama boleh nyanyi ya. Ya. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa lebih indahnya nikmat bercinta.